saya shock mendengar kabar dari Kang Fajar, yaitu tentang Vira dan Pak Ridwan. Beliau dulunya bergelimang harta, berada di puncak. Awalnya di WhatsApp sama Pak Ridwan, beliau mengatakan bahwasanya sekarang beliau lagi sakit seperti itu, dan ekonomi beliau sekarang ini lagi terpuruk. Masih gitu. Sekarang kayak tempatnya tempat-tempat kumuh gini ya, Rin ya? Iya, Bos. Assalamualaikum. Salam. Pak Rudi, masih ingat dengan saya Pak Rudi? Waduh, masih belagu banget. Belagu Apa? Dulu Kita kaya raya, tapi semenjak kehadiran kalian semua di sini, lo. kita jatuh miskin. Mungkin ini ulah atau perbuatan dari saya yang berprasangka buruk sama tim Gio. Kamu mau nunjukin ke netizen kalau saya tuh jatuh miskin ya? Biar puas, gitu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah, pecinta-pecinta Gio atau yang biasa kita panggil Gio Mania, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genang rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga dalam keadaan bagaimanapun kita selalu diberikan rasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena kenikmatan-kenikmatan tersebut, sebesar apapun kenikmatan yang diberikan Allah, pantas dan patut kita syukuri. Semakin kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, maka akan dicabut nikmat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Seperti malam hari ini, saya shock mendengar kabar dari Kang Fajar, yaitu tentang Vira dan Pak Ridwan yang sudah sekian bulan beliau dulunya bergelimang harta, berada di puncak. Namun waktu dan roda berputar dengan cepat seperti itu. Dulu kaya raya, dulu jadi pejabat, dulu jadi pengusaha, semua dengan roda yang berputar dengan cepat. Itulah nasib sahabat, seperti yang kita lihat di berita-berita saat ini, yang awalnya jadi pejabat, awalnya jadi jenderal, tiba-tiba jatuh miskin, masuk penjara, jatuh. Itulah sahabat fenomena kehidupan. Oleh karena itu, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu terus ditambah terus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat ini kita berada di sebuah komplek perumahan yang mana Kang Fajar di sini nanti akan menceritakan tentang Vira dan Pak Ridwan. Kang Fajar, silakan kok sampai ngotot ngajak saya ke sini. Nggih, Gus. Apa itu beberapa hari ke belakang kemarin
Saya ditelepon di WA, awalnya di WhatsApp sama Pak Ridwan. Beliau mengatakan bahwasanya perlu sekali bantuan daripada Gus Idris dan tim Gio, dikarenakan sekarang beliau lagi sakit seperti itu, dan juga ekonomi beliau sekarang ini lagi terpuruk, bisa dikatakan sudah kolaps, sudah bangkrut seperti itu, Gus. Jadi Pak Ridwan sekarang ini sudah hancur, usaha-usahanya sudah hancur, baik yang ada di Bali ataupun di Jawa sini sudah kolaps semuanya, sudah bangkrut semuanya. Jadi beliau sekarang ini lagi sakit keras, tidak bisa kemana-mana, dan juga Vira juga begitu, Gus. Perusahaan-perusahaan yang dipegang Vira juga pada kolaps semua, pada bangkrut semua, Gus, seperti itu. Dan Pak Ridwan secara terus-menerus WA kita meminta untuk Gusnya dan juga tim Gio itu datang ke rumahnya beliau, karena saya juga tidak enak karena di WA secara terus-menerus, di telepon secara terus-menerus. Ya mumpung sekarang Gusnya lagi ada waktu luang, jadi saya meminta Gus tadi untuk menyempatkan waktunya lah untuk menjenguk bagaimana keadaan Pak Ridwan sekarang ini, seperti itu, Gus. Ya. Sudah. Ya, jadi apa ya, Viranya juga sekarang ini, waduh, miris kalau melihat keadaannya, Gus. Ya, kalau yang dulu seperti sosialita, penampilannya glamour, sekarang ini, waduh, berbalik 180 derajat, Gus. Seperti bisa digambarkan seperti gembel lah, seperti itu, Gus. Masa Kang Fajar kok bisa sampai bangkrut gitu? Sampean udah tahu belum penyebab? Yes. Kalau penyebabnya saya kurang tahu ya. Saya belum sempat tanya lebih jauh penyebabnya apa, tapi karena katanya beliau ya karena memang seperti banyak banyak dibohongi juga sama relasi-relasinya seperti itu, terus juga penjualannya itu sepi katanya seperti itu. Jadi sangat akhirnya perusahaannya tuh satu persatu itu gulung tikar, tutup seperti itu. Dan ditambah lagi sekarang Pak Ridwannya sakit. Ya intinya menurut saya sahabat-sahabat netizen sudah paham lah, siapa yang menanam pasti akan menuai, ya. Apalagi kena mubahala dulu itu. Kena mubahala mungkin Kang Fajar. Ya. Dampak mubahala dari mubahala niku apa, Gus? Seperti ya, karma gitu. Dulu itu sempat memusuhi kita kok. Dulu awalnya minta tolong, kemudian di akhir-akhir mungkin netizen ingat lah, sampai kita dipermasalahkan ke meja hijau, dilaporkan ya, dan macam-macam. Ya mungkin disitulah Allah kan tidak tidur. Benar. Suatu saat pasti akan dibongkar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makarnya Allah sebaik-baik makar, sahabat. Intinya gitu. Baik, kita penasaran nih, pasti sahabat-sahabat penasaran bagaimana keadaan Vira dan Ridwan saat ini. Kita langsung ngajak ke sana. Selawat dulu, Gus. Kita dulu. Oke, baik, selawatan dulu. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wala yadhiqa rasulallahi jauka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min
jallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Yuk, kita beli angsli dulu sambil tanya-tanya tentang Vira ya di sini ya. Oh, gitu. Enak kayaknya angsli. Mas, sama sering jualan di sini nggak Mas? Iya, Mas. Di area sini sering ya? Tiap hari, Mas. Oh, tiap hari ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat habis Mas ya. Kita doain. Amin. Diborong Kang Fajar, ini Kang Fajar. Aslinya Kang Fajar diborong. Oke, Gus. Tahu nggak Mas di sini ada yang namanya Vira sama Ridwan nggak? Tahu, Mas. Rumahnya di mana? Belakang situ, Mas. Oh, di belakang situ ya. Belakangnya bangunan ini. Iya. Oke, makasih Mas ya. Nanti saya borong nanti Mas. Siap. Ayo. Mana Kang Fajar? Rumahnya Kang Fajar? Ini, Gus. Terus semoga aja ada kemudian juga ada pengawalnya, Gus. Bodyguardnya. Iya, bodyguardnya. Ada yang setia masih gitu ya. Sekarang kayak tempatnya tempat kumuh gini ya Rian ya? Iya, Bos. Di mana Kang Fajar? Bener sekali ada si bodol ini, Gus. Assalamualaikum. Ini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi, masih ingat dengan saya Pak Rudi? Waduh, masih belagu banget. Belagu Ada apa? Ini lagi ada apa? Ada urusan apa? Saya nggak ada maksud kesini. Kang Fajar, ayo. Sama yang ngajak saya kesini. Sabar toh, Enggak, bro. kamu kayak kurang puas saja dengan keadaan kita Jangan- seperti jangan- ini loh jangan sekarang. mepet-mepet. Gara-gara kamu. Jaga jarak ya, jaga jarak. Nanti sampean di bawah Satpol PP Najis kalau kamu. mepet. Najis. Nanti kamu kalau mepet-mepet terus di bawah Satpol PP gitu loh, agak menjauh. Naksir tak kamu sama saya? Jijik. Udah saya pengen ketemu Pak Rudi, pengen jenguk, katanya sakit parah, sakit keras, gitu loh. Nah, Terus kalau sakit keras, apa urusan Anda ini apa? Ya, Apalagi menjenguk, kurang Rudi, puas. kamu itu bodoh. Apa? Kamu jangan ikut-ikut kamu. Kenapa? Kamu jangan ikut-ikut. Loh, kalau saya ikut-ikut kan saya niatnya jenguk, niatnya baik. Udah, jangan menoleh ke dalam ini. kasihan itu Pak Ridwan Udah, batuk-batuk kayak diam. gitu. Kamu ini nggak punya rasa. Apalagi sih, peri apa karena kemanusiaan. kurang puas ya? Dengan keadaan kita Hati sekarang, nurani kamu itu kurang loh. puas. Kamu kurang puas dengan keadaan kita sekarang gara-gara kamu. Puas-puas Loh, emang kok gara-gara saya? Wong kita nggak ada urusan Dulu apa-apa. kita kaya raya, tapi semenjak kehadiran kalian semua di Lo, sini, lo. kita jatuh miskin. Ya karena akibat ulah sendiri. Lah, kamu Makanya sendiri cabut miskin. keberkahannya sama Allah. Sombongan kamu, keangkuhan kamu, bos kamu. Jangan bicara tentang Allah, saya nggak tahu Allah. Saya nggak kenal Allah. Ya Siapa Allah, yang- astagfirullahaladzim, Sebodoh itu dengan Allah. Kamu ini Rudi masih diberi kesempatan hidup yang kedua kok masih sombongnya minta ampun gitu loh. Batuk-batuk itu loh bos kamu. Iya, kamu nggak punya. Kamu ini Alasan kamu yang perlu ikut campur. Ini sudah menjadi urusan saya. Ini bos saya. kamu ini sebenarnya ingin dia cepat mati atau hidup sih? Kok aneh kok batuk-batuk biarkan Kamu saja. jangan berpraduga yang aneh-aneh tentang saya. Kamu jangan ikut terus urusan saya. Saya nggak ikut urusanmu, nggak ada urusan Juga sama ini, kamu. Gio. Urusan saya sama Oh Pak masih ingat Ridwan. kan? Kita masih ingat berapa bulan yang lalu kan sampean dengan angkuhnya, apalagi bos Anda. Kita sudah bantu-bantu kayak gitu ya. Dibaai susu dibahas dengan air tuba. Iya. Hari gini jangan jadi sok pahlawan kalian semua. Hah? Jangan ikut campur urusan Sampai saya. ngomong-ngomong juragan sama sudah jatuh miskin masih setia, kenapa? Ada apa terselubung dalam hati sampean? Ini sudah Belum. menjadi janji saya. Keren. Rumahnya Dari Pak Ridwan di Kecil. bawah hingga dulu sukses sampai sekarang. Janji saya adalah menemani Pak Ridwan. Pasti ada sesuatu kamu ini, pasti Rumahnya ada sesuatu. Kok kecil banget, kumuh lagi, bau Ini lagi. semua gara-gara kalian semua. Lo, kok gara-gara saya? Kita jatuh miskin. Loh, bukannya kita yang dilaporkan jujur sama Pak Ridwan beberapa bulan yang lalu sama Vira. Mana sekarang saya pengen tahu, menjenguk katanya sakit parah. Sudah, cukup. Cukup tentang kepedulian kalian sekarang. Kalian juga busuk, pasti punya niatan. Apa? Makan apa? Niatan apa? Apa Pak niatan kamu Pak apa Ridwan lagi? sekarang udah gak punya apa-apa, apalagi yang mau dicari sama Pak Ridwan kalau nggak memang kita dari hati nurani kita sendiri karena kasihan. Itu loh. Baru kalau Pak Ridwan masih kaya kamu bisa bilang seperti itu. Kenapa? saking miskinnya dia sampai nyeker, Gus. Nggak punya Nggak sandal. ada sandal sama sekali kayaknya di sini. Mas, Saya lebih nyaman seperti ini. roda itu berputar, jangan angkuh, jangan sombong, sudah miskin masih angkuh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Izinkan saya masuk, saya pengen ketemu Pak. Tidak. Sampai kapanpun
Tidak akan aku Tolong Pak, izinkan. jangan belagu lagi. Kita niat kita baik. Baik yang Kita mana? baik. Sisi yang Saran, mana? Apa tujuan Anda ke sini? Niat kita baik yang mana? baik. Walaupun kita dijahatin sama Pak Ridwan, kita masih sempat jenguk loh di sini. Saya nggak pernah merasa inisiatif bahwa Pak Ridwan baik kepada Anda. Dia hanya baik kepada saya. Dia lebih percaya kepada saya daripada kalian. Aduh, maksudnya kami itu yang niat baik sama Pak Ridwan gitu loh Pak. Apa misi Anda ke sini itu apa? Ya pingin menjenguk sebagai umat muslim ya, akhul muslim. Kita pengen jenguk orang yang sakit itu aja. Nggak perlu. Dengan adanya kalian, banget. Pak Ridwan tidak Pak Ridwan, akan pernah beri kami sembuh. masuk Pak. Diam. Dengan adanya kalian, Pak dipanggil, Ridwan dipanggil. tidak akan sembuh. Saya nggak akan menyembuhkan, saya nggak akan Kang menyembuhkan. Fajar, sebenarnya sampean di sini tuh diundang siapa sih? Ya, Pak. Ya diundang ini Pak Ridwan sama Vira Tuh gitu. dipanggil tuh, sama dipanggil Kita itu sudah tuh. diundang Pak sama Pak Ridwan. Camkan ya. Tetap diam di sini. Oke. Saya masih dipanggil dengan Pak Ridwan. Kayak anu aja kamu itu. Diam kamu. Kamu diam. Wah, kamu ini. Oke, Pak. Rumahnya guys. Makasih. Masuk aja apa gimana Gus? Jangan. Kita punya etika lah. Kita punya etika. Coba. Ini loh sahabat, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita sahabat. Dunia itu berputar ya. Kadang di atas dan di bawah dengan cepat sekali. Orang yang menghancurkan kita. Tim Gio. Tim Gio menghancurkan kita, Pak. Dia datang ke sini. Maksud kamu Gus Idris Dik? Ya, terus gemblong itu. Suruh masuk, tidak apa masuk, bersilakan masuk, suruh masuk dia dulu deh. Kenapa? Bapak kenapa ingin bertemu Gus Idris? Ada apa lagi? Ya kembali sempat Gus, kontak ini Kang katanya Fajar suruh masuk supaya aja katanya. datang Jadi ke maksud sini saya? untuk menyembuhkan saya, Rudi. Oh, gara-gara Fajar, sudah gila itu. Bersilakan masuk, Rudi, kumohon Rudi. Gimana Bos? Sebenarnya disuruh masuk Gus sama Fajar. Pak. Ternyata kamu ya, narasumbernya dari kamu. Kok bisa dari Sampai saya? tim Gio ini datang. Ya karena memang Pak Ridwan Masih sama kurang puas Bu kamu Vira mengeroyok yang kita, WA. Masih kurang kamu ngeroyok saya. Apalagi sih yang diharapkan pada ente sekarang ini Rudi gitu loh, gak banyak apa-apa. Kalau nggak atas permintaan Pak Ridwan, kalian semua tidak saya persilakan masuk. Aduh, kamu ini cuma ajudan aja, belagu banget sih. Minggir lah. Udahlah, Tuh, jangan disuruh jangan atasan gonggong kamu. terus lah. Disuruh atasan kamu nggak nurut Pak Ridwan nggak nurut dia. Udah jangan menggonggong terus Rudi, udah. Makan dulu situ loh yang kenyang. Mana angselnya tadi sudah ya? Udah. Oh, itu Kita bawakan angsel ini, kita belikan angsel di depan. Yuk. Ini benar ini. Ini benar nih. Kenapa kamu lapar ya? diperiksa. Kamu lapar ya? Bilang aja. mau makan. diperiksa beracun apa enggak gitu maksud kamu? Sebelum itu dikasih ke Pak Ridwan, akan saya coba dulu. Kelaparan ini Gus. Kelaparan kamu ini dia, pasti nggak kayak dikasih kamu. makan. Ya Allah. Karena apapun harus melewati saya, Oke. termasuk makanan. Iya, Kalau ada apa-apanya. saya itu tahu kalau saya itu lapar, makanya saya bawakan makanan. Tidak begitu, Gus. Udahlah, jujur aja kalau belum makan. Saya tahu dari warga-warga sekitar. Saya dikhawatirkan bahwa dalam makanan itu ada racun. Racun. Buat Untuk apa saya racun mereka? Nggak ada untungnya. Lagi sudah miskin kayak gini, apa yang saya harapkan? Kepentingan nggak ada. Apa? Saya Itulah juga percaya saya. Biarkan saya masuk. tetangga-tetangga sini udah bilang bahwa kamu tuh makan sehari belum tentu karuan makan gitu loh. Ini Apa itu? Tidak. usaha saya sekarang. Jual burung, jual beli burung. Ya nggak apa-apa, yang penting burung kamu jangan dijual ya. So, tahu kamu, aku memang sehina itu. Iya barangkali gitu loh. Nah, karena kamu saya jualan burung sekarang. Jualan burung lah, malah apa namanya open BO. Burung online. Burung online gitu. Baik, Pak. Ya Allah. Kalau Ya. atas permintaan Pak Ridwan. Iya, wes ini lagi makan ini. Angsel masih anget enak nih. Udah cepet Ya. kita. Capek Boleh ya? berdiri terus. Assalamualaikum. Kasihan ya. Kasihan dulu yang rumahnya mewah megah. Rumahnya banyak dulu. Ya Allah. Saya pernah dibawa ke puncak rumahnya, pernah dibawa ke kota yang dekat mall. Sini. Burungnya takut ya. Permisi, assalamualaikum Pak Rudi, Pak Ridwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, Pak Ridwan, saya Pak Ridwan. Gus. Oh, Pak Ridwan masih muda, kok udah sakit-sakitan kayak gini. Ini saya bawakan angsel Pak Ridwan.
Tadi ada di Oke, terima kasih Gus. ada di luar di jalan ada orang jualan angsle. Saya tanya rumahnya Pak Ridwan sama Mbak Vira, tahu Iya, sih. Gus. Gimana Pak kok jadi bisa kayak gini, gimana Pak Ridwan? Ceritanya banyak Gus. Allah, kasihan. Mohon maaf sebelumnya Gus. Mungkin ini ulah atau perbuatan dari saya yang sempat berprasangka buruk sama tim Gio. Udah Mohon maaf miskin, sebelumnya Gus. udah sakit, baru sadar kamu. Jangan gitu ya, nggak boleh. Dulu pas kaya kemana aja kamu, Pak Ridwan? Kan gitu ya, nggak boleh ya. Saman tuh masih muda Pak Ridwan, kalau sudah sakitan kayak gini. Iya Gus, ini udah, aduh, udah. Ini gimana sababiahnya kok bisa sampai bangkrut kayak gini, tinggal di tempat kumuh kayak gini Pak Ridwan? Rumahnya kan banyak banget, perusahaannya banyak banget, cabangnya, kafenya banyak, Iya Gus. asetnya banyak, kok sampai jatuh miskin segininya dalam hitungan bulan, cepet sekali. Ya itu tadi yang sebelum saya sampaikan tadi di Gusnya itu, ini mungkin azab atau ulah dari perbuatan saya yang kurang berkenan dengan tim Gio Gus. Mohon maaf sebelumnya, beribu-ribu mohon maaf Gus. Sebelum Pak Ridwan itu minta maaf, kami sudah memaafkan beberapa bulan yang lalu waktu Pak Ridwan melaporkan kita, ya kan Pak Fajar? Kita gimana ya, meskipun sakit, pedih, kita maafkan. Dan sekarang kita belajar mencontoh akhlak Rasulullah, walaupun kita pernah disakiti tapi kita menjenguk sampai berusaha baik sama orang yang menyakiti kita, yang zalim kepada kita. Itu Rudi kan, Pak Ridwan kan sekarang udah jatuh miskin itu. Sedangkan kan Rudi itu bekerja di sini. Itu mau dibayar pakai apa dia itu, Gus? Itu hak saya. Ngapain kamu ikut campur? Ada apa kamu dengan Pak Ridwan ini? Itu sudah janji saya semenjak Pak Ridwan, dari titik nol sampai sukses hingga sekarang. Itu adalah sumpah setia saya untuk menemani beliau. Tapi pasti ada maunya, namanya Rudi aja nggak mungkin semuanya gratis, nggak mungkin kalau Rudi yang saya kenal dari dulu. Pasti ada maunya gitu loh. Kamu jangan banyak cerocos kamu jangan sok tahu. Sudah kamu Rudi. Jangan gara-gara kalian Pak Ridwan seperti sekarang. Loh, Sudah. jangan gitu, gara-gara saya apa? Jangan kamu kirim telur ke beliau. Astagfirullah, itu bukan tipe kami, bukankah Anda yang ahli santet, ahli telur? Kamu berkedok. Sudah Rudi, jangan berprasangka buruk sama tim Gio. HP-nya aja kayak tempe, Gus. Sekecil tempe loh. Ya Allah, adanya sekarang seperti itu, Gus. Sekarang Pak Ridwan tuh hanya tinggal baju kering di badan ini tinggal satu. Nih, lihat. Karena kalian dia nggak seperti ini. Jangan berburuk prasangka sama tim Bajunya Gio kamu sobek-sobek Rudi. itu Rudi. Memang nggak ada baju lagi sampai sobek-sobek kayak gitu bajunya. Ya begini memang keadaan kami sekarang. Ya Allah, kasihan. Seharusnya cuma baju aja kan bisa kamu carikan ke tetangga atau gimana gitu loh. Itu nyolong namanya. Ya minta, jangan nyolong. Kamu sukanya nyolong sih. Nggak sehina itulah saya minta-minta. Ya. Seperti kamu. Ya Allah. Kamu tuh nggak tahu diri, Rudi. Dulu Pak Ridwan itu ngelaporin Gusnya sampai hampir mau dipenjara loh. Tapi sekarang apa, lihat balasan Gusnya? Malah jengkuk Pak Ridwan. Seharusnya kamu itu terketuk hatinya. Baik-baik Itu hanya sama kedok. Gusnya. Kedok-kedok. Odok. Baik aja dia. Sudah jangan Kalau berdebat kamu Rudi. bilang itu hanya sebagai kedok, kami juga bisa bilang bahwa kamu cuma berkedok baik sama Pak Ridwan. Ada udang di balik batu kamu itu. Semenjak kalian nggak datang, saya sudah ada di kehidupan Pak Ridwan. Sudah. Nanti becek ke titik Allah ketoro. Ya itu. Semua yang punya niatan buruk pasti akan ketahuan kok nanti. Semua yang niat baik pasti juga akan ketahuan. Jadi sebelum Pak Ridwan itu minta maaf, kami dulu sudah maafkan waktu Pak Ridwan dengan menggebu-gebu ingin memenjarakan kami. Kami sudah maafkan Pak Ridwan. Ini kesalahan dari saya semua aku. Ya kami prihatin atas kejadian yang menimpa Pak Ridwan. Selama ini yang bergelimang harta berada di puncak, sekarang jatuh miskin seperti ini. Kami baru tahu dan sadar setelah Kang Fajar bercerita kepada kami. Ya Allah. Kamu jangan mudah percaya Pak Ridwan. Sudah kamu. Kemarin kan saya sempat Aduh, Rudi, kasihan.
Bu Fira di mana, Ruth? Kok nggak ada? Jangan-jangan kamu sembunyikan lagi. Ya Allah, kasihan Ruth. Udah kamu jangan banyak terocos, tuh makan kerupuk. Kalau mau minum silakan. Boleh dimakan ini. Nah ini sampean tak bawakan angsley masih panas. Monggo kalau mau dicoba silakan. Ada piring apa di sini? Pak Ridwan tahu, Pak Ridwan. Ambilkan piring di belakang mungkin bisa. Tapi sebelum Pak Ridwan makan ini, saya boleh mengicipi dulu karena saya khawatirkan mereka ini menaruh sesuatu. Tidak mungkin kalau saya udah percaya sama tim Gate, kagak mungkin. Saya ini buktinya nih saya. Ah, iblis itu. Saya udah ada kena asap. Jaga mulut kamu. Ini kerupuk apa batu ini? Keras banget. Karak. Oh, nggak mau pangan loh. Kamu yang sopan ya. Ini rumah saya. Loh, kok rumah Kalau saya? kamu yang sopan, kamu bilang iblis Ini rumahnya Pak Rudi ke rumah sampean Pak Ini Ridwan. hak saya, ini rumah saya. Benar saya berucap apa aja. Ini rumahnya Pak Ridwan kok bisa ngomongin rumahmu itu loh. Ini orang sakit. Mungkin ini rumahnya Pak Rudi karena Pak Rudi sudah jatuh. Mungkin diajak Pak Rudi ke sini tinggal di sini. Mungkin. Enggak, Gut. Ini rumah bukan rumah saya. Kebetulan Kami ngontrak kebetulan sini. rumah ini kontrak, Gut. Saya kira rumahnya Pak Rudi. Bukan, Gut. Rumah saya sudah saya jual demi Pak Rudi untuk pengobatannya. Kasihan Rek. Oh, setia banget miskin, hebat. kontrak. Luar biasa. Saya salut. Karena itu adalah bukti pengabdian saya kepada Pak Rudi, Pak Ridwan. Hoax itu, hoax. Nggak percaya saya. Terus kamu kemana aja? Kamu jangan sok tahu. Hoax itu. Kamu kemana aja? Sama perjalanan kita sama Pak Ridwan. Oh iya Mbak Fira kemana Pak Ridwan? Sehat-sehat kah beliau? Alhamdulillah sehat, Gus. Alhamdulillah. Kemana lagi kemana? Mungkin lagi di saudaranya kayaknya, Gus, nyari obat. Ya. Ya Allah. Makan, silakan. Mau makan? Bukannya kami mau mengungkit-ungkit. Kami ya? saya nggak mau berutang budi. Anda kasih ini. Bentar, Anda saya mau ngomong tawarkan sama juga. Pak Ridwan. Pokoknya kami mau berungkit-ungkit. Loh. Ngapain nih? Ngapain? Ini masih nggak kapok-kapok aja kesini. Gimana Mbak Fira kabarnya? Masih Sehat Mbak apa-apa. Fira? Sok baik. Kamu nggak? Siapa yang undang ke sini ya? Masih ingat dengan kami? Mas? Kamu ngapain hubungin mereka? Saya sengaja hubungin Kang Fajar untuk menghubungi Gus Tim Gio ini biar supaya jenguk saya lihat keadaan saya, Vira. Kamu tuh bodoh Mas, ngapain kamu tuh mempermalukan diri kamu sendiri? Dia tuh seneng kalau ingat kita miskin, tahu kamu? Tuh, percaya. Ngapain kamu tuh ngundang mereka? Tuh percaya omongan istri Sudah, kamu. diam. Kamu jangan percaya orang lain. Sudah diam. Obat yang aku pesen untuk beli mana, Vira? Obat. Obat apa? Uang aja nggak ada. Makan ini. Astagfirullah. Aku tuh udah ngusahain kamu selalu makan Mas, biar kamu tuh bisa makan Mas. Mohon maaf, Gus. Tetap aja ya sampean gak berubah Mbak Fira ya. Ya Allah, sudah kayak gini dikasih penderitaan, dikasih ujian sama Allah, musibah, masih tetap Kamu aja tuh- angkuh. Kamu tuh bodoh sekali Mas. Ini lagi, kenapa sih kemana-mana harus bawa kamera? Pergi kamu, gak usah bawa kamera. Kamu mau nunjukin ke netizen kalau saya tuh jatuh miskin ya, biar puas, gitu. Kamu sudah miskin. Apa? Suami Apa urusan sakit. kamu? Seharusnya baik-baik dong. Kamu tuh bodoh sekali sih Mas. Hah? Jaga perkataanmu, Vira. Kamu tuh udah tak rawat, malah ngundang mereka lagi ke sini. Itu dengar. Emang punya mereka yang merawat Pak Ridwan? Tidak. Saya percaya sama Tim Gio. Percaya dari mana? Sisi yang mana? Mereka nggak merawat kamu, Mas. Pernah nggak saya mengkhianati Pak Ridwan? Pernah nggak? Selama Pak Ridwan mengenal saya berbulan-bulan sebelum jatuh miskin, pernah nggak kami mengkhianati sampean? Yang ada sampean percaya dengan Vira dengan Rudi sehingga ingin memenjarakan kami. Iya benar. Kamu tuh mendingan kamu tuh harus cepet sembuh, terus kamu tuh kerja cari uang Mas, biar gak kayak gini terus. Aku tuh stres lama-lama, tau gak sih Mas? Iya, Vira, ini udah hidup sengsara. Kamu jangan buat. Ya kamu yang bikin sengsara. Kamu tuh sakit-sakitan kayak gini, gak bisa sembuh. Hei Vira, kamu kok masih nggak berubah sih dari dulu itu? Entah kamu kaya, miskin, kok nggak berubah gitu loh. Seharusnya kamu belajar dari keadaan. Kamu dikasih cobaan seperti ini, seharusnya kamu introspeksi diri. Kamu taubat gitu Gondrong, kamu loh. tuh selalu ikut campur aja, diem deh kamu mendingan. Kamu kalau banyak orang gini ya, bentak-bentak sama saya ya. Coba kalau berdua kamu. Wah, kamu ini. Jaga mulut kamu ya Gondrong, mesum aja kamu tuh Jaga otaknya. Jaga image saja kamu ini. Tuh loh. Kamu tuh gak ada gunanya Mas, nyuruh mereka kesini, apa gunanya?
Bikin malu aja kamu tuh. Mereka tuh tertawa ngeliat kita kayak gini, susah. Adalah Vira, kamu. ada gunanya Vira, makanya saya undang untuk Kim Kyo ini untuk sini untuk ngobatin saya. Ngobatin apa sih, Mas? Tuh dengar tuh, suruh mereka pergi. Saya tuh udah berusaha loh, Mas. Nyari pinjaman ke sana ke sini biar kita bisa makan. Siapa nyatanya obat mana? Obat malah apa yang kamu lempar tadi? Uang Ya, dari kamu belum mana, makan. Pak? Ya Allah, pakainya sampai sobek-sobek. Kenapa? Ketawa kamu, tertawa kamu. Seneng Hah, ya? seneng. Ngeliat penderitaan Mas Ridwan. Biarkan sampai kayak gini pakaiannya. Kamu pakainya bagus. Bagus dari mana? Ini sampai sobek-sobek suami kamu. Ini cuma satu, nggak ada lagi. Apakah itu yang dinamakan istri soleha dan pengertian? Suruh beli obat tak dapatnya tahu bulat. Astagfirullahaladzim. Seharusnya beli obat dulu gitu Tapi loh. kan dia tuh udah gak bisa menafkahin saya. Apakah itu yang dimakan suami? Gak bisa nafkahin istri, ha? Saya tuh udah beruntung lah saya udah ngerawat dia. Udah sakit-sakitan lagi. Ya keadaannya memang seperti ini sekarang. Coba dulu kamu bilang seperti itu. Pasti udah kamu dilempar jauh-jauh sama Pak Ridwan. Ya Kalau sekarang dalam agama kalian hak suami itu gimana? Harus menafkahin istri kan, ha? Tahu kan kalian? Sabar dulu Mbak Vira, saya pengen tahu kenapa sih kok bisa sejatuh ini padahal asetnya tuh banyak banget. Triliunan loh. Mungkin Setahu ini- kami ya, rumahnya banyak, perusahaannya banyak di mana di Bali, di Jawa, ya enggak? Iya, Gus. Asetnya kayaknya nggak mungkin habis 7 turunan lah. Tapi kok sampai bisa kayak Mungkin gini? gara-gara sihir kalian tuh dendam sama kita, ya kan? Astagfirullah. Ngomong aja deh jujur, gak usah kayak gitu. Apa Mas, kamu muntah lagi? Luli tolong ambilin gelas kosong biar Tadi tuh nggak seperti ini. Udah Bu jangan Vira. jangan malah dikasih Ambilin guna-guna nanti di gelas. sini. Mereka datang itu makin parah. Ambilin gelas, kasih air putih biar di asma sama Gus. Jangan gak usah, aku gak mau, gak setuju. Mas, kamu tuh nanti makin parah, Mas. Sudah, Kamu kamu ambilkan gelas dulu deh. Jangan, Pak. Mereka tuh punya niat busuk. Saya khawatir di minuman itu saya dikasih percaya sih ya sesuatu. udah kamu ambilkan gelas kosong, kasih air putih biar kamu tuh didoain jangan sama kedukun-dukun, Gusnya. Mas. Kamu tuh jangan kedukun, kamu jangan berobat di sini, gak ada Kami bukan gunanya. dukun, Vira, kami bukan dukun. Jangan percaya mereka lagi, Pak. Jangan percaya. Saya lebih percaya sama dia. Ambilkan gelas dulu deh. Rudi Allah. Gak usah kamu ngambilin air, gak usah, Ambilin Rudi, gak gelas. usah. Daripada kamu makin parah, Mas. Biar didoain sama Gusnya. Jangan percaya mereka lagi, Pak Ridwan. Kasihan Gus, kasihan Gus. Dia tuh dukun berkedok. Ustaz, aku minta izin, mohon dia tak bawa berobat gimana? Mumpung bawa mobil Gusnya, gimana? Oke, emang Boleh kamu mau nggak? bayarin semuanya? Hah? Mau bayarin? Mana mau bayarin? Gimana Gus? Gak usah sok-sokan, kalau kamu gak mau bayarin, kamu gak usah sok-sokan ngebantu keluarga kita, ngerti kamu? Ya, nggak usah main bawa-bawa aja. Ya, Emang kamu setidaknya mau bayar, mau tanggung semua. dibawa ke puskesmas lah, kan Bismillah. biayanya nggak mahal. Kami, saya yang akan menanggung semua biaya Pak Ridwan di rumah sakit. Oh, oke? Ayo. Oke? Ini kamu ikut dia, Mas. Ayo Pak Ridwan, akan saya tanggung. Saya pengen tahu gimana semua sih dia tuh biaya. pedulinya sama orang yang gak punya kayak kamu sudah, Mas. Kami diajari oleh guru-guru kami kemanusiaan, Mbak Vira. Pak Rudi, kami diajari tentang kemanusiaan, kami diajari tentang menolong orang, walaupun orang tersebut zalim kepada kami. Ya udah mending kalian pergi bawa Mas Ridwan ke rumah sakit. Saya tunggu di rumah dan cepat balik. Pak Ridwan. Baik, kali ini saya serahkan Pak Ridwan. Pangkuan kalian. Sampean juga ikut, Pak. Samanya ikut lah. Malah Kenapa sampean mau berduaan di sini? Sampean ikut sama Mbak Vira, ikut ayo. Saya makin curiga ini. Curiga Kok apalagi gondrong, otak kamu, otak kamu. Malah kamu ini Selalu berduaan curiga. sama Kamu Fira, jangan Pak berpikir Ridwan yang diserahkan ke aneh-aneh. kita. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ayo, Rut, dibopong Rut, jangan ayo kebanyakan dibopong. cincong Rut. Coba Bang, bantuin Kak Majar. Bantuin Kak Majar. Kamu istrinya bantuin dong Mbak Vira. Ya kan udah ada kalian katanya mau bantu, ngapain nyuruh saya? kamu berarti nggak berharap sembuh. Apa dong? kamu nggak usah ikut campur? Apa? Gak usah lama-lama Mas, kamu nanti diracun sama dia. Sampean ikut juga. Enggak lah, kamu di sini nggak usah ikut. Rudy jaga dia. Nanti Jangan lama-lama ikut diracun dia mereka. nanti. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua
Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan